Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Ya, jadi aku sampai detik ini tuh belum berani online belum berani live ya. Karena takut nantinya kayak kemarin pas live tiba-tiba orderannya membludak, kita kewalahan sendiri gitu kan. Sementara kan ini butuh proses bikinnya. Jadi sebelum live tuh aku tuh pasti udah kayak mau perang tuh. Bener-bener nyetok berapa pieces lebih baik nggak laku daripada kekurangan gitu. Kalau nggak laku masih bisa dijual besok-besok kan gitu kan. Ini kan tahan lama. Jadi ya gitu, tapi alhamdulillah setiap live sih animonya luar biasa gitu. Pertama kali live berapa menit pertama itu yang nonton cuma 3, 5. Tapi pas nggak berapa lama tiba-tiba udah 10.000, udah 21.000 gitu. Udah itu live pertama tuh aku sampai pas di live tuh aku sampai nangis, ada yang beli kan. Oh, ada yang beli. Jadi beda aja. Aku pertama kali taruh di aplikasi ada yang beli, aku terharu. Pertama kali ada yang beli pas live, aku terharu. Selalu terharu kerjaannya. Jadi ada yang beli, gini tuh rasanya ada yang beli di live gitu. Ya udah, tapi pas ke situ sambil ngobrol tiba-tiba tring jadi nggak konsen sendiri. Duh, udah banyak yang beli. Mati nih gue, ada nggak nih stoknya gitu. Jadi guys, udah dulu ya guys. Aku mau lihat dulu nih stoknya ada apa enggak. Terus ada yang komen, "Kak, udah habis tuh stoknya, restock dong di keranjang udah nggak ada." Ya udah, itu pengalaman live ke dua atau 3 kali aku nge-live ya. Yang terbanyak pas nge-live itu 40.000 yang nonton. Jadi ya lumayan lah, alhamdulillah. Tapi alasan kenapa sih nggak mau merekrut orang gitu? Kewalahan ini. Sebenarnya sih ini bukan pesimis ya, tapi buat aku kayak aku belum tahu nih bisnisnya mau segede apa nanti gitu. Kalau nanti aku rekrut orang, terus itu kan bakal nambah kos kan. Terus ya udahlah nggak apa-apa lah kalau nambah kos, bagi-bagi rezeki gitu. Tapi amit-amit nanti kok tiba-tiba lagi turun lagi, aku bingung nanti mau gajinya pakai apa gitu. Terus yang kedua, takutnya nanti pas lagi nggak ada orderan sama sekali, aku nggak tega untuk mencat orang gitu. Jadi selama orang kerja sama aku tuh nggak pernah memecat orang. Yang ada dia mungkin resign sendiri, nggak enak sendiri kayak gitu. Jadi ini aku paling pakai tenaga dari keluarga sendiri aja, adik aku, terus kadang-kadang ya mama aku gitu, buat antar-antar gitu. Kalau masih yang deket-deket, ya udahlah adik aku sekalian nambah uang jajannya dia kayak gitu-gitu. Karena kalau pakai apps juga kan agak deket, terus kemahalan kan sayang di ongkirnya gitu. Jadi aku tambahin aja ke kosnya berapa, kasih ke adik aku, ditotalin berapa lokasi dia jalan, udah dia tinggal anterin gitu. Jadi palingan keluarga sendiri lah. Tapi Kak, up and down-nya menjalankan bisnis ini apa sih? Tadi kan mungkin yang manis-manisnya ini, ada nggak sih yang pahit? Iya, sebenarnya sih banyak ya orang yang sekarang yang follow Instagram aku aja. Kalau aku lagi perhatiin nih, kalau lagi iseng sendirian lihat, itu yang follow kompetitor. Iya, jadi ya aku sih sebenarnya sih bodo amat gitu. Gue sih nggak rugi ya lu ngeliatin Instagram gue sih nggak ngeliatin jualanan lu pada gitu. Karena aku fokus sama apa yang aku jual, bukan apa yang orang lain jual. Aku fokus bebenah sama apa yang aku mau berikan, bukan apa yang orang lain berikan gitu. Jadi kalau orang mikirnya kayak, si A ada promo ini, si B ngeluarin varian ini, gue mikirinnya orang lain mulu gitu. Jadi nggak mikirin produk kita sendiri gitu. Yang ada nanti produk kitanya mah begitu-begitu aja, ntar orang lain bikin kita ikut-ikutan gitu. Belum tentu rezeki kita di situ gitu kan. Jadi ada yang mau bikin ini, ada yang mau bikin itu, aku sih bodo amatan. Nah terus salah satunya lagi adalah ya itu yang aku bilang, namanya ini kan up and down kan, karena kita bukan makanan sehari-hari ya. Jadi ya kadang kalau lagi nggak ada orderan ya nggak ada orderan gitu. Nggak melulu banyak banget, tapi kalau lagi banyak ya udah alhamdulillah lu siap-siap istirahat aja gitu. Jadi aku kalaupun lagi banyak banget nggak pernah tuh ngeluh yang capek banget ya Allah. Enggak, aku kayak oke bisa besok selesai kayak gitu. Lebih ke memindsetin diri sendiri. Dan
apalagi ya? Oh pernah juga ditipu. Oh dikirimin rekening apa namanya bukti transfer palsu gitu. Terus ya udahlah untungnya kita kan aku satu ini kan satu pintu kan. Aku langsung bisa ngecek gitu. Terus enggak ini udah diiniin, coba transfer balik uang gue. Kayak gitu-gitu orang nggak masuk apa yang mau gue transfer balik gitu kan. Terus jangan macem-macem kita bisa viralin. Ya udah viralin aja ya, gua nggak takut, emang gua nggak salah kok. Orang emang nggak ada mutasi gua nggak masuk di rekening lo gitu. Cuman ya balik lagi ada temen aku yang ngingetin kalau udah mulai ditipu sama orang, berarti produk lo udah happening gitu. Tapi pernah dapat review-review kayak manfaat dari rasanya BRD gitu nggak sih? Ada, tapi kebanyakan sih kayak lebih ke level of sweetness-nya ya. Ini manisnya kelebihan, lalalala, kemahalan itu sering banget gitu. Cuman aku menyikapinya kayak yang kemarin sempet ada yang bilang, oh ini kemahalan banget, bla 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 bla. Terus aku cuma jawab yang iya nabung aja dulu. 35.000 nabung aja dulu. Aku suka jawabnya kayak gitu. Aku bercanda-bercandain gitu kayak, Kak ini kemanisan bla 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 bla. Oh iya mungkin kan level manis orang beda-beda ya. Gak mungkin juga aku ngedengerin setiap masukan dari mereka gitu. Cuman aku bakal bilang oh iya terima kasih atas masukannya, nanti kita coba ini lagi. Lain kali mungkin kalau mau order bisa diminta lebih ke less sugar gitu. Ntar bisa kita akomodir notes dari kalian gitu. Tadinya kan aku jual full pakai kacang semua kan cookiesnya. Kak ini aku nggak suka yang pakai kacang gini gitu kan. Ya udah akhirnya aku dengerin kan lama-lama. Tadinya kan gila lah nggak mungkin lah gue harus bikin yang lain gitu. Ini aja satu variannya cukup. Tapi karena banyak yang request, banyak yang kasih masukan, mau nggak mau aku harus ngedengerin dong gitu kan. Namanya ini kan customer kita. Ini adalah pangsa pasar kita. Jadi pas ada yang masuk masukan kayak gitu, oh ya udah aku bikin ya yang mix coklat gitu. Jadi instead of pakai walnut aku ganti sama coklat yang lain gitu. Jadi ada 2 coklat, dark coklat sama milk coklat gitu. Jadi ya udah itu adalah hasil dari mendengarkan masukan dari customer gitu. Cuman kalau yang minor-minor sih ya kita tampung sampai nanti akhirnya kita akan evaluasi sendiri gitu. Pak, tapi ini bisa dibilang apa ya? Pemasukan utama kakak juga nggak sih di bisnis ini selain di entertain? Iya, kalau dibilang ini jadi pemasukan utama sih kemarin-kemarin sih ini udah menafkahi hidup aku ya gitu. Jadi ya terbukti bisa kan rumah maksudnya listrik gitu. Ya jadi ya udah kan kita kan juga tahu ya kalau orang-orang yang dunia entertainment itu kan pasti ngerti kita syuting kapan dibayarnya kapan gitu-gitu kan. Jadi ya udah aku daripada ya kita harus pintar-pintar diri untuk nyari another income begitu aja gitu. Cuman kadang yang paling aku gedekin tuh kayak lebih ke masalah pajak gitu-gitu. Udah UMKM, sekarang baru mau online terus dikenain pajak kayak gitu-gitu. Waktu kita ngerintis kagak dibantu. Giliran kita udah bisa berdiri sendiri ditagih gitu kan, nyebelin. Tapi dari kakak sendiri sempat ada pressure tersendiri nggak sih kak? Tadi kan kakak misalnya di entertain misalnya lagi sepi, akhirnya cari income yang lain dari bisnis sempat. Aduh, gue harus seperti apa nih? Oh enggak, itu harus. Tapi aku nggak jadiin itu sebuah pressure. Maksudnya kayak up and down pasti ada di dunia entertainment, di dunia jualan kayak gini. Aku pribadi nggak mau kayak ketika aku udah mutusin untuk kerja di dunia entertainment yang freelance, yang menurut aku tuh freelance ya, kadang ada banyak, kadang nggak ada sama sekali gitu. Jadi aku harus udah siap untuk kira-kira lu mau ngapain gitu kan. Kalau orang tahu aku, kenal aku, orang pasti tahu aku semua aku kerjain. Jadi kalau ditanya, Pam kesibukan lu apa? Aku nggak pernah bilang aku sekarang jualan ini, aku sekarang ini enggak. Aku selalu bilang, Pam kesibukan lu apa sekarang? Oh I'm making money. Jadi apapun yang menghasilkan duit
gue kerjain gitu. Ya aku open BO, maksudnya baking order gitu. Jadi bikin kue iya, jadi agent insurance iya, terus ngurusin eh, kerjaan orang iya, semuanya aku kerjain. Yang penting aku nggak ngurusin kerjaan orang, ya, nggak ngurusin hidup orang gitu. Aku ngebantuin kerjaan orang, aku syuting juga, nge-MC juga masih. Terus ya aku menikmati sampai detik ini, aku juga masih bikin konten-konten gitu-gitu. Itulah. Dengan banyaknya kesibukan nih, kayak hektik banget. Gimana sih Kak jaga kesehatan pola hidupnya sendiri? Bilang sibuk banget juga enggak ya. Oh, malu lah aku sama Raffi Ahmad, sama siapa kalau dibilang sibuk banget gitu. Ya. Gitu. Jadi kalau aku lebih kayak menyibukkan diri gitu. Nggak mau nganggur di kasur, nonton TV gitu. Jadi aku kalau emang lagi kosong, oh aku mau olahraga aja gitu. Karena aku kebetulan aku jadi salah satu brand ambassador di sports club. Jadi menurut aku ketika aku dapat fasilitas, kenapa nggak aku gunain gitu. Jadi kalau kalian gak ngeliat aku lagi syuting, pasti kalian ngeliat aku di lapangan olahraga gitu. Sampai dibecandain, mau jadi apa sih? Mau jadi atlet? So kue naon apa aja gitu. Mau jadi atlet, mau jadi apa yang menghasilkan, aku akan jalani, aku bilang. Oke, selain ini juga baru-baru ini kan rame juga ya. Jadi co-host di salah satu channel YouTube. Gimana sih Kak mungkin Kak? Iya, dan itu juga alhamdulillah itu rezeki baik sama orang ya. Jadi salah satu produser yang ini dulu produser aku di radio tempat aku kerja. Terus kita masih keep in touch, masih ngobrol, nggak melulu ada kerjaan, kita ngobrol gitu kan, apa aja komen-komenan, apa-apa. Nah tiba-tiba dia bikin program gitu, hostnya Kak Ivan Gunawan. Terus dia bilang, Til lu mau nggak jadi co-hostnya gini. Oh ya mau banget lah, aku bilang gitu. Dan pada awalnya juga kita nggak ngerasa itu bakalan meledak banget gitu kan. Terus ya ntar lu porsinya sekian gini, maksudnya porsi. Ya kita tahulah kita co-host di sini gitu kan, nggak co-host nggak perlu lebih bawel dari hostnya gitu. Oh nggak masalah kok, aku bilang. Ya udah setelah di briefing, terus ya itulah alhamdulillah aku namanya kerja nggak pernah milih-milih partner, jadi akhirnya cocok-cocok aja sama partner aku gitu. Pas awal syuting masih nyari-nyari celahnya di mana, banyak banget yang komen sebenarnya papa fungsinya apa sih di sini gini gitu. Aku sih jawabin aja, oh iya aku pemanis gitu. Sampai akhirnya teman-teman viewersnya bisa menerima aku gitu. Cuman ya balik lagi ya, sampai sekarang pun masih suka aja ada yang julid atau apa. Jadi kayak ya udah aku anggap positifnya mereka nonton gitu. Mereka mau jadi posisi aku cuman nggak bisa aja. Di channel terakhir ini sama Kak Ayu ada, sama Kak Igun juga, seru banget itu. Iya. Sih, Kak, Justru sebenarnya yang seru itu pas yang menurut aku yang episodenya Soimah. Ya, kalau untuk yang episodenya Kak Ayu itu juga seru banget gitu, karena itu deep banget kan obrolannya gitu. Jadi kita tuh bisa, kalau dibilang tuh orang-orang nonton tuh kadang bilang, gila nih channel bikin gua kayak orang bipolar, abis ketawa-ketawa gue nangis, terus gue ketawa-ketawa lagi. Jangankan mereka yang nonton, aku pun yang di lokasi pun kayak begitu gitu. Jadi ini ada lagi satu posting, ada satu episode yang pemuka agama gitu, aku belum bisa spill karena belum tayang. Itu dia ngomong, pas dia ngomong aku nangis. Dan aku ngerasa kayak itu tuh relate banget ke aku gitu, kayak nangis. Sekali lagi nangis tiba-tiba si Ivannya nyeletuk apa, aku jadi ketawa ngakak. Jadi ya itu, ini gue juga udah kayak bipolar di sini, abis gue nangis tiba-tiba gue bisa ketawa kayak gitu. Jadi ya ini lagi pengalaman baru, excitement baru aja, lagi seru banget. Dan jujurnya karena udah ada kesibukan ini, syuting juga udah lumayan agak lebih sering lagi. Aku lagi jarang posting nih bikin kuenya. Sampai ada yang tanya, Kak sebenarnya masih jualan kue nggak? Iya masih, gue masih jualan gitu. Sampai
Jangan sombong mentang-mentang udah syuting gak jualan kue lagi. Enggak, masih lu mau order juga gue masih bisa gitu. Cuman ya itu pengingat buat aku kalau tetap harus konsisten di bisnis yang udah aku jalanin gitu.